Oke, selamat malam teman-teman, atau selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada, dan juga dimanapun kalian, dan kapanpun kalian menonton video ini. Kenalkan, saya Farel Aristia Pradipta dari Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 187241036, dan rekan saya. Saya Muhammad Hanif dengan NIM 18724162. Oke, kami dari kelompok 21 kelas Mesin Learning I2 Sistem Informasi Universitas Erlangga 2025-2026. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan review jurnal dari eh, topik mengenai genetic algorithm ataupun SVM, tapi pada kali ini kita menentukan untuk membahas jurnal berkaitan dengan genetic algorithm dengan judul Genetic Algorithm Based Feature Selection Approach for Diabetes Prediction. Kita mendapatkannya dari jurnal IAIS, International Journal of Artificial Intelligence. Mungkin bisa dilanjut, Mas Diki. Boleh. Sebentar. Monggo. Nah, kembali. Baik, jadi untuk latar belakangnya, yaitu diabetes mellitus adalah penyakit kronis metabolik yang menjadi salah satu penyakit utama kematian global, khususnya di negara berkembang. Studi ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan klasifikasi machine learning konvensional yang menghasilkan akurasi prediksi rendah karena tidak dilakukan seleksi fitur terlebih dahulu sebelum. Jadi, kita ada tambahan data juga, diabetes ini menyebabkan 3,4 juta kematian pada tahun 2024, atau bisa dibilang satu kematian setiap 9 detik. Ini sumbernya dari IDF. Oke, selanjutnya tujuan dari penelitian tersebut tuh yang pertama memberikan gambaran umum tentang genetik algoritma dan aplikasinya pada prediksi diabetes. Yang kedua, mengeksperimentasi dan membandingkan hasil evaluasi menggunakan dan tanpa menggunakan genetik algorithm sebagai metode fitur selection. Yang ketiga adalah menunjukkan pentingnya fitur selection dalam peningkatan performa model prediksi di bidang kesehatan. Oke, kita coba untuk mengidentifikasi bagaimana metodologi penelitian dari jurnal ini. Jadi penelitian ini menerapkan genetic algorithm dengan binary encoding, tournament selection, dan crossover 0,6 serta mutasi 0,3 untuk optimasi model prediksi. Kinerja model juga dievaluasi, pada akhirnya dievaluasi menggunakan formula akurasi, precision, recall, advanced score, MCC, kappa, AUC, MEI, RMSI, REI, dan RRSI. Kemudian kita beranjak ke dataset yang digunakan. Jadi pada jurnal ini terdapat dua dataset yang digunakan, yaitu PIMA Indian Diabetes dengan 768 sampel dan 8 fitur. Kemudian juga terdapat Germany Diabetes, terdapat 2000 record dengan 8 fitur juga. Kemudian pre-processingnya yang dilakukan adalah mean imputation, jadi baik nilai nol maupun nilai nol itu akan diganti dengan mean. Kemudian klasifikasinya ini menggunakan model yang pertama ada Naive Bayes, kemudian SVM, ada Decision Tree, KNN, kemudian ada Logical Regression, kemudian juga yang terakhir ada Random Forest itu. Kemudian dilakukan juga split data yaitu sebesar 70% untuk data training, yang 30% untuk data testing. Kemudian juga terdapat 10 fold cross validation. Oke, untuk hasil utamanya dari dataset yang pertama itu yang menggunakan yang tanpa genetik algorithm, jadi klasifier yang terbaik itu ada Naive Bayes, Random Forest, dan untuk akurasinya di 77%. Lalu uh, jika menggunakan genetik algorithm,
klasifier yang terbaik itu yaitu logistik regression dengan akurasi 80%. Lalu untuk dataset yang kedua yaitu dataset Jerman diabetes yang tanpa genetik algorithm. Klasifier yang terbaik itu ada KNN dan Random Forest dengan akurasi 98%. Lalu yang menggunakan genetik algorithm, klasifier terbaik itu KNN dan Random Forest. Untuk akurasinya 98,5%. Jadi untuk kesimpulannya itu genetic algorithm atau GA efektif sebagai metode fitur selection untuk meningkatkan akurasi prediksi diabetes. Pada dataset PIMA, genetic algorithm plus logistic regression mencapai akurasi terbaik mencapai 80%. Sedangkan pada dataset Jerman itu dengan genetic algorithm plus random forest dan genetic algorithm dengan KNN, keduanya mencapai 98,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur selection secara konsisten meningkatkan performa model machine learning di bidang kesehatan. Nah, untuk referensinya kita ambil dari kongres ya itulah. Terus mungkin cukup sekian. Terima kasih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.